Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Ratna Hapsari. Ketua DPR RI Ade Komarudin memberi motivasi kepada para pelajar Kota Bekasi dengan berbagi pengalaman hidup dan menjelaskan pentingnya mentalitas dalam meraih cita-cita. Ketua DPR juga merasa bangga dengan kepekaan para siswa terhadap perkembangan politik. Dalam acara yang berlangsung di Aula Al-Muhajirin Masjid Al-Azhar, Kota Bekasi yang juga dihadiri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan para pelajar Kota Bekasi, Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan pengalaman hidupnya kepada para pelajar. Tidak hanya itu, Ketua DPR juga memberi motivasi kepada para siswa untuk terus berjuang dalam meraih cita-cita setinggi mungkin. Ade Komarudin merasa bangga karena pelajar di era sekarang sangat peka terhadap perkembangan politik dan kaya akan informasi, tidak seperti pelajar di eranya dahulu di mana teknologi belum begitu berperan dalam memberi informasi yang memadai. Anak-anak sekolah sekarang kaya akan informasi, itu yang luar biasa, beda dengan zaman saya dulu. Mungkin teman-teman, adik-adik, anak-anak kita yang sekarang ini melek teknologi, melek informasi, jadi mereka jauh lebih cerdas dan kaya akan informasi. Melihat tanggapnya para pelajar terhadap informasi dari berbagai media, terutama mengenai dunia politik, Ketua DPR berharap kurikulum pendidikan dapat memberi kontribusi lebih dalam meningkatkan rasa nasionalisme. Karena jika para pelajar mendapatkan kurikulum yang salah, maka hal itu dapat berbahaya bagi para pelajar dalam merespon perkembangan zaman. Makanya kalau kurikulum kita itu ada yang salah, bahaya. Tetapi kurikulum itu tidak betul-betul bisa memberikan rasa nasionalisme kepada mereka, bahaya. Karena mereka sangat melek dan punya akses informasi yang tinggi dibanding kita sekalipun. Helmi Darmawan dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI meminta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak, Surabaya bekerja lebih optimal untuk mencapai target penerimaan yang sudah ditetapkan. Komisi 11 juga meminta agar proses bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan dapat dipersingkat. Realisasi penerimaan negara dari cukai dan kepabeanan dalam 5 bulan pertama tahun ini sebesar Rp108,19 triliun, turun 18% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp131,2 triliun. Hampir seluruh pungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan turun kecuali bea masuk. Ditemui saat kunjungan spesifik Komisi 11 DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya baru-baru ini, anggota Komisi 11 Amir Uskara mengatakan pihak Bea dan Cukai Tanjung Perak memang sudah bekerja dengan baik, namun belum maksimal atau belum sesuai harapan untuk mencapai target. Amir meminta pihak Bea dan Cukai Tanjung Perak aktif melakukan terobosan untuk mengatasi kendala dalam mencapai target penerimaan negara. Target penerimaan yang dicapai oleh Kanwil Bea Cukai Jawa Timur itu baru pada posisi 22%, lebih sedikit. Padahal kalau kita lihat limitasi waktu itu sudah masuk pada semester 2, hampir masuk semester 2. Artinya seharusnya ya dia di persentase sekitar 40% minimal. Senada dengan Amir Uskara, anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mengatakan target penerimaan negara melalui Bea dan Cukai masih tidak sesuai harapan karena masih adanya proses dwelling time yang terlalu lama, antara 5 sampai 6 hari, yang tentunya berpengaruh terhadap proses masuk dan keluarnya logistik. Heri menyarankan adanya sinergi antara pihak Bea dan Cukai dengan pelabuhan dan bandara, serta kementerian terkait untuk membuat langkah atau kebijakan dalam mencapai target penerimaan negara. Tersebut bea dan cukainya ke pelabuhanan, kami melihat masih ada sedikit permasalahan terkait dengan masalah logistik. Kalau kami tadi bertanya masalah dwelling time, ternyata di sini masih antara 5 sampai 6 hari, rata-rata di 6 hari. Tentunya ini kan akan mempengaruhi barang masuk dan barang keluar. Nah, nanti kita akan coba bandingkan dengan cukai yang diterima ataupun bea cukai yang diterima, beanya yang diterima, antara perkembangan. Sementara kan tempo hari kita sempat ketemu dengan Pak Gubernur yang menyatakan Jawa Timur ini optimis pertumbuhan ekonominya di atas 5%. Nah, kita akan lihat nanti antara perdagangannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendorong agar Batam bisa menjadi pusat logistik dan pusat ekspor impor produk-produk Indonesia ke mancanegara.
Terkait dualisme pengelolaan Batam, Komisi 6 DPR RI berharap pemerintah kota fokus pada urusan birokrasi dan Badan Pengusahaan Batam mengurus bisnis dan investasi. Ditemui usai rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Azam Asman Natawijana mengatakan, Komisi 6 DPR RI berharap besar kepada Kepala BP Batam yang baru dilantik dalam mewujudkan Batam sebagai pilot dari kawasan perdagangan bebas di Indonesia. Azam Asman menilai selama ini BP Batam belum dapat memaksimalkan kinerjanya dikarenakan adanya dualisme kekuasaan antara BP Batam dengan pemerintah Kota Batam. Azam Asman mengingatkan agar BP Batam fokus pada tugas utamanya dalam hal menggait investor dan persoalan bisnis. Kita mengharapkan bahwa Batam ini betul-betul lebih cepat pertumbuhannya, kemudian menjadi paling tidak mendekati Singapura, ya, walaupun tidak bisa sama dengan Singapura, barangkali bisa lebih bagus, lebih produktif. Memang ada masalah kawasan ekonomi free trade zone ini sebab di sana ada penduduk. Ini harus kita selesaikan. Anggota Komisi 6 DPR RI Irmadi Lubis mengatakan pemerintah memberikan kewenangan khusus bagi BP Batam dalam mengelola Batam sebagai pusat kawasan perdagangan bebas di Indonesia. Irmadi menilai dengan otoritas tinggi yang diberikan kepada BP Batam seperti Pelabuhan Bebas dan Kawasan Bebas Pabean, Batam dapat menjadi kota pusat logistik import-ekspor Indonesia dan dapat setara dengan Singapura dalam hal bisnis city. Terkait dengan dualisme antara BP Batam dan pemerintah Kota Batam tentang pengelolaan Kota Batam, Irmadi berharap pemerintah Kota Batam lebih fokus ke regulasi birokrasi dan BP Batam fokus pada pertumbuhan bisnis di Batam. Itu mimpi kita kan Batam ini adalah semacam suatu daerah yang bisa walaupun tidak bisa menyamai Singapura 100%, paling tidak mendekatin ada sehingga kita punya pelabuhan perdagangan bebas yang cukup handal di mana kita bisa juga menjadikan di situ menjadi pusat logistik. Sehingga dulu tujuannya kan begitu, Batam itu jadikan pusat logistik sehingga industri-industri di luar Batam di dalam daerah Indonesia lainnya itu cukup mengimpor dari Batam saja. Karena itu dikatakan bahwa kawasan perdagangan bebas itu di luar daerah Pabean karena di situ belum dikenakan bea masuk. Alif dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini. Sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.